Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kepada para jamaah, para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, dan seluruh jamaah pengajian yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan di malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali taklim kita dengan membahas ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertemuan yang lalu, panggilan Lomben, kita sampun dumugi utawi sampun bahas ayat 11 lan ayat 15 saking surat Al-Baqarah. Ayat 11 dan 12 dari surat Al-Baqarah. Yaitu bahwa Allah menegaskan dengan kalimat kalla, haqqan, benar, sungguh, tenang, ya. Innaha tadhkirah. Innaha hadhihi surah. Surat ini secara khusus ayatul Qur'anil Karim, atau ayat-ayat Al-Qur'anul Karim seluruhnya itu adalah tadhkirah, ay mau'izah, nasihat. Maka isi daripada ayat-ayat Al-Qur'an semuanya nasihat. Apapun yang kita baca, surat apapun, ayat manapun, pasti kita akan mendapatkan nasihat. Akan tetapi tidak semua orang mau mengambil nasihat dari ayat-ayat Al-Quran. Allah katakan, faman syaa, sing sapa wong karep, ya. Faman syaa zakarahu, sing sapa wong karep, sing sapa duweni kepinginan, punya keinginan, maka dia akan ingat kepada Allah. Zakarahu, zakarallah azza wa jalla. Atau dia akan ingat wa zakara
mawa'idul Quran biqalbi. Dia akan selalu mengingat nasihat Al-Quran itu dalam hatinya. Jadi ingat-ingat terus ayat ini memberi nasihat seperti ini. Nah, maka ini pentingnya kita selalu membaca Al-Quran. Dan tentunya dengan memahami maknanya. Juga akan dia ingat-ingat pada lisannya, walisani. Ini selalu dimurojaah, diulang-ulang. Dan yang lebih penting daripada itu, wajawarihi. Dia akan terapkan pada anggota badannya. Praktek dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Maka dari itu Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seluruh akhlaknya adalah Al-Quran. Karena khuluquhul Quran. Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, karena khuluquhul Quran. Beliau akhlaknya adalah Al-Quran. Baik yang keluar dari mulutnya, dari pandangan matanya, dari pendengarannya yang dia dengar, langkah kakinya, praktek dalam kehidupan sehari-hari, dengan siapapun, dengan apapun, ya, maka dibimbing dengan Al-Quran. Maka orang-orang yang benar-benar ittiba kepada beliau, maka akan dekat tempatnya dengan beliau. Kan gitu. Orang-orang yang benar-benar ittiba kepada beliau, maka tempatnya dekat dengan beliau. Surga paling tinggi. Pengen boten. Pengen. Ya. Oleh karena itu Allah menjamin orang-orang yang akhlaknya baik dengan diberikan surga yang paling tinggi. Wa ana za'imun bi a'lal jannah liman hasuna khuluquh. Saya menjamin rumah di surga paling tinggi untuk siapa? Orang yang akhlaknya baik. Akhlak meliputi seluruhnya. Tapi itu ujian yang berat, butuh perjuangan, butuh kesungguhan, ya. Dan di antaranya bagaimana orang bisa tahu akhlak Al-Quran kalau tidak membaca Al-Quran, ya. Sehingga bicara kita selalu akan dibimbing dengan Al-Quran. Meskipun kita bukan orang yang maksum, tapi orang yang berusaha. Berusaha bagaimana mencontoh akhlak-akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berbicara, dalam bergerak dan seterusnya. Faman syaa dzakara. Tetapi sekali lagi tidak semua orang mau. Dan Allah tidak memaksa siapapun. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-29. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Wa qulil haqq, katakan ya Muhammad, kebenaran itu min rabbikum, dari Rabb kalian. Yang namanya kebenaran itu datangnya dari siapa? Allah. Bukan kok dari Allah kita tidur mimpi langsung, enggak. Sudah menentukan dengan Al-Quran. Itulah kebenaran. Itulah maksudnya kebenaran datangnya dari Allah. Allah tidak perlu berfirman lagi. Allah enggak perlu berikan wahyu yang baru lagi, cukup Al-Quran sudah cukup.
Kalau kita ingin kebenaran dari Allah, kaji Al-Quran, baca Al-Quran, pahami Al-Quran. Faman syaa falyu'min. Barang siapa yang duwe karepnya, punya keinginan, silakan beriman. Ingin apa? Ingin kebenaran, ingin Al-Quran, silakan iman. Dia akan selamat. Tapi waman syaa falyakfur. Barang siapa yang ingin kufur, silakan kufur. Jelas. Tapi inna a'tadna lil-zalimina naron ahata bihim suradiquha. Tapi yaitu kamu nggak dipaksa untuk beriman dengan Al-Quran. Tapi yaitu bagi orang-orang yang zalim, yang kufur, kami telah menyediakan nanti di akhirat naron, api neraka yang gejolaknya mengepung mereka, tidak akan bisa keluar dari neraka. Di sana kehausan, panas. Ketika mereka kehausan, yastaghitsu yughasu bima'in kalmuhl yashfil wujuh. Ketika mereka minta minum, ya Allah, minta minum, ya Allah, minta minum. Yughasu bima'in kalmuhl, akan dicekoki, akan digelonggong kalau bahasa Jawanya. Bima'in kalmuhl, dengan air seperti lelehan cairan timah. Yasmil wujuh, yang akan menghancurkan wajah. Bisa syarab wa za'at murtafaqa. Itulah sejelek-jeleknya minuman dan sejelek-jelek tempat kembali. Na'udzubillah min dzalik. Maka barang siapa yang ingin baca Al-Quran, silakan. Nanti kebaikan yang penting dirinya sendiri. Ragam sinau, ya cuma akibat yang buruk yang mundur awake. Gak iman, gak dipaksa. Tapi ya itu, kalau kamu gak beriman, udah siap-siap mendapatkan minuman yang panas di neraka. Sambate engko nek wis kebacut. Setelah kenapa aku tidak ikut Rasul gitu Pak? Ya. Seperti yang tercantum dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-239. Yauma ya'adul zalimu ala yadayhi, hari ketika orang-orang zalim itu menggigit jari-jarinya. Yaqulu ya laitani takhadtu ma'a rasuli sabila. Dia mengatakan, duh alangkah baiknya yang dulu aku di dunia ikuti jalannya Rasul, akhlaknya Rasul, akidahnya Rasul, agamanya Rasul. Itu sahabat ketika di akhir, ya wailata laitani lam attakhid fulanan qalila. Duh, cilaka aku. Alangkah baiknya kalau aku dulu tidak menjadikan si fulan itu jadi teman akrab. Qalila. Karena teman akrab itu kan geret. Sahibu sahib. Kenapa? Laqad adallani anil dzikri, ternyata dia telah menyesatkan aku dari anil dzikri, anil Quran. Anil dzikri apa tafsirnya? Anil Quran. Ternyata konco kuwi ngedongi aku sama Quran. Aku jauh dari Al-Quran. Nah, itu sambat nanti di akhirat. Laqad adallani anil dzikri
ba'da ija'ani, setelah datang kepadamu berita tentang Al-Quran, nasihat dari Al-Quran, peringatan dari Al-Quran, tapi aku diselewengkan sama temanku itu. Getun lagi, ya. Wa kana syaitanu lil insani khazula, ternyata syaitan ini khianat kepada manusia. Dia disesatkan sama syaitan. Syaitan membisiki manusia. Syaitan jin dan manusia kerjasama. Ya. Di antaranya apa Bapak Ibu? Menjauhkan manusia dari Al-Quran. Maka sekarang Al-Quran cuma jadi pajangan doang. Untuk hiasan di bibet, untuk menunjukkan dia seorang muslim loh, Al-Quran ini. Gitu ya? Al-Quran cuma menjadi penghias dinding. Loh, muslim lain, ayat kursi ini. Tapi nggak muncul di sini ayat kursi. Loh. Sampai ayat kursi ditulis tak plungker di tembok, nggak bisa dimahami. Tapi nggak dipelajari. Oh ya. Ayo. Beda ya teman. Yang terpenting dari itu adalah kita bagaimana mengambil faedah dari Al-Quran ini. Bapak Ibu para jamaah, selanjutnya Allah menyebutkan Al-Quran itu fi suhufin mukarramah. Fi suhufin mukarramah. Bahwa ayat-ayat Al-Quran itu fi suhuf. Ya, suhuf yaitu jamak dari sahifah. Lembaran-lembaran. Bahwa ayat-ayat Al-Quran itu tersimpan pada masahif atau sohaif. Apa itu? Lembaran-lembaran yang mukarramah, mu'azzamah indallahi azza wa jalla, yang diagungkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita lihat tersimpan dalam mushaf. Juga di sisi Allah tersimpan dalam Al-Lauhul Mahfuz. Marfu'ah juga di sisi Allah, ayat-ayat Al-Quran ini marfu'ah, ay aliyatul qadr. Jadi gak sembarangan, memiliki derajat yang tinggi. Wal manzilah indallahi azza wa jalla marfu'atin. Di samping mukarramah, tersimpan dalam lembaran-lembaran, baik yang di Lauhul Mahfuz, bal huwa Qur'anun Majid fi Lauhul Mahfuz. Juga sekarang tersimpan di mushaf-mushaf. Itu diagungkan di sisi Allah. Tapi kadang dihinakan di dunia oleh orang-orang kafir, diinjak-injak. Maka orang-orang yang menghinakan seperti itu biasanya cepat atau lambat akan segera mendapatkan bencana. Kekufuran, pelecehan kepada ayat-ayat Al-Quran yang di sisi Allah saja diagungkan dan marfu'ah, memiliki derajat yang tinggi, aliyatul qadri wal manzilah indallah. Jadi tidak sembarangan Al-Quran ini. Tidak cuma itu, mutahharah, disucikan. Ya. Artinya apa? Mutahharatin minad danas, disucikan dari kotoran. Reket. Kita aja kalau suruh megang Al-Quran berwudu, gitu, dianjurkan untuk suci. Termasuk di antara makna mutahharah
disucikan. Al-Quran ini Bapak Ibu disucikan, benar-benar suci. Itu suci dari minaz ziyadah wan naqsi wa tahrifi wa tabdili. Benar-benar Al-Quran dijaga oleh Allah SWT. Suci, saking sucinya, satu, tidak bisa ditambah, ya kan? Dua, tidak bisa dikurangi. Tidak ada seorang makhluk pun yang mampu menambah dan mengurangi. Kenapa Bapak Ibu? Allah sendiri yang menjamin penjagaannya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra. Kami sendiri yang menurunkan Al-Quran secara berangsur-angsur. Nazzala yunazzilu tanzilan, itu artinya Allah menurunkan Al-Quran yang berangsur-angsur. Kalau anzalna sekaligus, maka Al-Quran ini dua tahapan diturunkan, satu sekaligus. Ya, 30 juz langsung kapan Pak? Kapan? Allah turunkan Al-Quran 30 juz langsung kapan itu? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Di bulan tapi Ramadan yang lalu, bukan setiap Ramadan juga. Sekarang sudah nggak ada ayat yang turun. Ramadannya kapan? Pas satu malam itu saja. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya anzalna, kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Cuma semalam itu. Itu yang 30 juz. Itu tahapan pertama, diturunkan minal lauhil mahfuz ila baitil izzati bis sama'i dunya, dari Allahul Mahfuz ke Baitul Izzah. Rumah Quran pertama namanya Baitul Izzah. Di mana? Di langit bumi. Ya. Tempat ibadahnya para malaikat yang di langit pertama itu. Langit yang ketujuh ada Baitul Ma'mur. Langit pertama Baitul Izzah. Setelah itu tahapan kedua Bapak Ibu baru diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nunazzilu minal Qur'an. Kami turunkan munazzil, artinya apa? Berangsur-angsur. Ya. Ini tahapan kedua. Kepada siapa? Kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama salasin wa ishrina sana, 23 tahun. Bihasbil waqa'i, sesuai dengan kejadiannya masing-masing. Selama 23 tahun berangsur-angsur. Kanjeng Nabi enggak menerima langsung jelek itu udah. 5 ayat di Al-Khirah, ya kan? Al-Mudassir, ayat yang lainnya. Dan tentu kalau yang berangsur-angsur ini diawali bulan Ramadan juga. Al-Alaq 5 ayat pertama bulan Ramadan. Setelah itu nggak mesti malam, nggak mesti Ramadan. Bulannya nggak tentu, waktunya nggak tentu. Kadang siang, kadang malam, kadang pagi, kadang sore. Itu yang berangsur-angsur kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh surat Al-Maidah ayat 3. Bulannya apa itu dulu? Dzulhijjah. Pas Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haji wada.
Dzulhijjah, harinya Jumat, waktunya asyiyah sore, turun al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Itu bukan Ramadan. Yang Ramadan tadi khusus satu ketika Allah turunkan yang 30 juz. Pertama tok, malamnya dan semalam tok itu nggak berulang lagi. Terus kemudian yang turun kepada Kanjeng Nabi Muhammad dari Baitul Izzah dibawa malaikat Jibril alaihissalam kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 5 ayat pertama, bulannya juga Ramadan di Gua Hira. Setelah itu ya kadang berhenti sampai Kanjeng Nabi merasa sedih dan sampai jatuh sakit karena merasa baru-baru diangkat jadi Rasul, terus ayatnya berhenti kan. Dia dihina luar biasa ujian sampai jatuh sakit, sampai didatangi istrinya Abu Lahab. Ya Muhammad, maraitu syaitanaka illa qad tarakaka. Muhammad, aku enggak melihat setanmu yang datang kepada kamu itu, kata istrinya Abu Lahab. Coba dimaksud, yang dimaksud setan adalah Jibril. Jibril oleh istrinya Abu Lahab dikatakan setan. Dia telah meninggalkan engkau. Apa rawe? Ya. Turun surat apa? Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Demi waktu duha dan demi waktu malam ketika telah pergi atau telah datang, ya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu Muhammad, Rabbmu tidak meninggalkan kamu. Ma wadda'aka bima tarakaka rabbuka wa ma qala wa ma abghadaka, tidak akan murka kamu. Plong hatinya, ya plong hatinya. Turun surat kedua. Lanjut, ini mutahhar, suci dari penambahan, pengurangan, suci dari tahrif, tabdil, dari penyelewengan dan pergantian, suci dari revisi. Al-Quran nggak perlu direvisi. Al-Quran kalau turunkan sepanjang masa sampai hari kiamat, nanti mendekati hari kiamat, sampai Allah mengangkat Al-Quran, sehingga di dunia ini tidak ada lagi satu huruf pun dari Al-Quran, tidak ada dalam mushaf tulisan Al-Quran, tidak ada. Nanti mendekati hari kiamat, minallahi nazal wa ilaihi yaqut. Al-Quran turun dari Allah dan nanti kembali kepada Allah. Dalam Allah, datangnya dari Allah, kembali kepada Allah. Sehingga tidak ada dalam dada manusia hafalan Al-Quran. Tidak ada dalam mushaf, kertas tulisan ayat, tidak ada. Hilang kabeh. Ketika orang sudah tidak punya perhatian kepada Al-Quran. Ya. Oleh karena itu, sahabat Ibnu Mas'ud memberikan nasihat kepada kita. Aksiru tilawat Al-Quran, perbanyak membaca Al-Quran qabla an yurfa, sebelum diangkat Al-Quran. Sebab kamu baca Al-Quran, perbanyak baca Quran, tilawah, baik mempelajari hurufnya, mempelajari maknanya, mengamalkan isinya, itu tilawah. Aksiru tilawat Al-Quran qabla an yurfa, sebelum Al-Quran ini diangkat. Itu harus diangkat, terus iso maca. Ya lah. Adanya hanya orang bodoh di muka bumi. Itulah dekat-dekatnya hari kiamat. Kalau Al-Quran sudah diangkat, tidak ada
orang yang beriman di bumi. Terus terangnya kalau saya gubris Al-Quran. Seperti nanti Ka'bah akan dirobohkan. Dulu yang berusaha ingin merobohkan namanya Abruhah. Dia kebangsaannya Afrika, ya, dari bangsa Afrika, Ethiopia, Habasyah. Terus ke Yaman. Nah, dari Yaman ke Mekah ingin merobohkan kalau gagal. Nanti yang akan berhasil dengan takdirnya Allah merobohkan Ka'bah serumpun dengan Abruhah. Dia orang Habasyah. Yang Nabi mengatakan Dzusuwai kota ini orang yang punya paha lencir-lencir. Itu orang Afrika, orang Ethiopia. Serumpun dengan Abruhah. Nanti mulai sebelum dihancurkan dan segera umrah. Pakai yang cepat umrah, yang belum umrah. Nah, nanti dia tak mas, ya wis. Ini sebatas kemampuan kita. Yang punya duit, yang belum haji segera haji. Yang punya duit, kalau yang nggak punya ya bagus. Manis tato airnya bisa beda, karena yang diberi kemampuan untuk datang ke sana. Kalau belum mampu ya sudah minta aja kepada Allah. Ya, dengan sungguh-sungguh. Ya Allah, mudahkan kami untuk bisa ziarah ke Mekah, ziarah ke Ka'bah insyaallah dengan melakukan haji dan umrah. Kan gitu. Doa, minta. Ini Bapak Ibu mutahharah. Sehingga Allah menjaga. Inna nahnu nazzalna dzikra. Kamilah yang menurunkan Al-Quran. Telah menurunkan Al-Quran dengan berangsur-angsur. Wa inna lahu lahafizun, dan kamilah yang menjaga Al-Quran. Allah berjanji menjaga kesucian Al-Quran. Untuk kitab lainnya enggak. Kitab Taurat enggak, kitab Injil enggak ada jaminan. Maka kitab Taurat, kitab Injil, para pendeta mereka ya ikut akhirnya merubah-rubah, yuharrifuna kalima an mawadhihi. Ya, mereka merubah-rubah kalimat dari tempatnya, tambah-tambah, dikurang-kurangi. Maka Anda tidak akan menjumpai mana itu Taurat yang asli, mana itu Injil yang asli. Maka nggak ada musabaqah tilawatul Injil, ada nggak? Musabaqah tilawatul Taurat, ya, itu Taurat yang mana? Injil yang mana? Ada Injil bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ya tak? Al-Quran ini Al-Quran. Bahasanya Arab. Kalau yang bahasa Indonesia itu bukan Al-Quran, terjemahan Al-Quran. Maka kalau ingin belajar Al-Quran, jangan dengan huruf Latin. Nanti bahasanya keliru, gitu. Ya, jangan pakai huruf Latin, langsung bahasa Arabnya. Biar tahu ayo, bayo, ba, tayo, ta. Bagaimana keluarnya, dari mana tempatnya, kan gitu. Nah, Latin sasai metu bebas, getok, telo, ya orang salah, ya. Tempe, soto, coto, ya apa bener. Nah, Latin itu mutahharah. Juga tercantum di dalam surat, kalau tadi surat Al-Hijr ayat 9, sekarang surat Fussilat ayat 42. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wa min khalfi tanzilun min hakimin amin. La ya'tihil batil min baini yadayhi wa min khalfi. Al-Quran itu tidak ada sedikit pun adanya kebatilan, kekeliruan, baik dari awal sampai akhir, dari ujung sampai puncak sampai habis.
Al-Quran tanzil diturunkan dari zat yang maha siapa? Tanzilun min hakimin hamidin, dan yang maha bijaksana, yang maha terpuji. Di antara terpujinya Allah adalah menurunkan Al-Quran. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Alhamdulillah yang telah menurunkan Al-Quran kepada hambanya. Walam yaj'al lahu iwaja. Allah tidak menjadikan kebengkokan, lurus Pak Al-Quran. Maka Al-Quran juga dikatakan siratal mustaqim. Siratal mustaqim di antara tafsirnya adalah kitabullah, Al-Quran. Ya. Maka Allah tegaskan dalam surat Yasin, Yasin wal Qur'anil Hakim. Yasin, demi Al-Quran yang penuh hakim, dul hikmah, dul hakam, dul ihkam. Itu makna hakim. Penuh hikmah, ya, penuh keadilan. Al-Quran yang kokoh, ihkam, nggak bisa dirubah. Itu makna hakim. Wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran yang kokoh, nggak bisa tambahin, nggak bisa dikurangi. Al-Quran yang dzul hikmah, penuh dengan kebijaksanaan. Perintahnya, larangannya pasti adil, ya, keputusannya adil. Ya. Dzul hakam, penuh keadilan. Tidak ada yang tidak adil. Adil. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqimin. Allah bersumpah, Pak, menegaskan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, benar-benar Muhammad, kamu termasuk bagian dari para rasul. Dan benar-benar ya Muhammad, kamu berada di atas jalan yang lurus. Allah bersumpah untuk menegaskan Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas jalan yang lurus, itu bersumpah demi Al-Quran. Tidak demi wadduha, tidak demi malam, tidak demi langit, demi Al-Quran. Ya, baik-baik. Maka barang siapa tadi di awal saya sampaikan yang benar-benar mengikuti ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia juga akan berada di atas siratal mustaqim. Ya, kalau bisa istiqomah, ikhlas, nanti akan dikumpulkan, ya, minimal dekat dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa, Pak? Karena nanti di akhirat orang akan dikumpulkan dengan kelompok-kelompoknya. Ya kan? Orang yang ahli maksiat saja kelompoknya dewe-dewe. Iku ora mabuk, ora mabuk. Iku nongki ingatan, iku gaple. Ya kan? Itu. Ini orang yang musyrik sama orang musyrik. Seperti itu. Usulul ladzina dzalamu wa azwajahum. Kumpulkan orang-orang yang mendolim bersama azwajahum, asbahahum, amsalahum, bersama orang-orang yang semisal golongannya. Nanti di padang mahsyar dipilah-pilah. Orang-orang cedak, orang campur banget enggak dipilah-pilah. Orang yang beriman sama orang yang beriman. Yang beriman dipilah-pilah lagi. Begitu sergap haji, ya loh. Ya sergap sedekah, sergap infak. Ini ahli sholat dikumpulkan lagi. Itu diistimewakan sama Allah SWT. Termasuk di antara yang sudah kita bahas yang kemarin, wa idzan nufusu zuwijat, wa idzan nufus, ya, dan apabila
jiwa itu zuwijat, digabungkan. Satu, tafsirnya digabungkan dengan jasadnya. Sumbening akhirat yang merasakan siksa ataupun nikmat jasad dan jiwa. Gabungan. Nanti zuwijat, orang-orang yang semisal dikelompokkan dengan orang yang semisal. Sebenarnya tak gabung yo, gak iso. Kamu orang yang gak beriman kono, waqtazil yauma ayyuhal mujrimun. Orang yang mujrimun, orang yang banyak dosa, orang yang musyrik sana. Kamu jangan campur dengan orang yang beriman. Benar. Maka beruntung dan berusaha, mari kita berusaha untuk benar-benar jadi orang yang beriman. Kemudian Bapak Ibu gak cuma itu, mukarramah, marfu'ah, mutahharah bi aidin safarah. Al-Quran itu gak baik-baik. Bahwa Al-Quran itu di tangan safarah. Apa itu safarah? Humul malaikah. Safarah jam'u safir. Ya. Siapa mereka? Para malaikat. Maka orang yang dalam hadis Nabi mengatakan al-mahir bil Quran, orang yang mahir benar baca Qurannya, ma'as safarah, ya, ma'as safaratil kiramil bararah, akan bersama-sama safarah. Siapa? Malaikat-malaikat yang mulia, yang taat. Masya Allah. Maka Al-Quran ini nggak baik-baik Pak, di tangan para malaikat. Ya, malaikat dikatakan safarah. Kenapa malaikat dikatakan safarah? Wasumiyal malaikatu safaratan. Kenapa? Li'annahu katabatun yaktubunal wahya wal a'mala wa nahwa dzalik. Malaikat secara umum dikatakan safarah karena para malaikat ini Bapak Ibu para jamaah. Kenapa? Karena mereka li'annahu katabatun, mencatat. Ya, mereka malaikat pencatat. Yaktubunal wahya, mencatat wahyu, mencatat amal dan semisalnya. Maka malaikat disebut safarah, bi'aidi safarah. Kemudian Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kiramin, gak cuma itu. Kiramin. Malaikat-malaikat yang mulia. Apa yang mulia apanya? Fi akhlaqihim, akhlak mereka. Dari akhlaqin karimah. Malaikat semuanya memiliki akhlak yang mulia. Wa sifatin syarifah, sifat yang luhur. Di malaikat, gak baik-baik. Al-Quran tidak dibawa oleh para dukun yang tukang dusta. Ya, ya. Bukan. Ya. Tetapi Al-Quran dibawa oleh para malaikat. Al-Quran dibaca oleh para malaikat. Al-Quran dicatat oleh malaikat. Mereka memiliki akhlak-akhlak yang mulia, jujur, ya, mulia, baik akhlaknya, perangainya. Gak cuma itu, khalqan wa khuluqan. Khalqan, dia diciptakan dari zat yang mulia, dari nur. Ya, malaikat diciptakan dari benda yang mulia, nur cahaya. Mulia fisiknya, ya, diciptakan dari benda yang mulia, nur. Khuluqan, akhlaknya yang mulia. Mukramina indallahi azza wa jalla, dimuliakan di sisi Allah. Wa mukramina inda khalqi, dan juga malaikat dimuliakan di sisi makhluk-makhluknya, ya. Maka Allah mensifati malaikat yang datang kepada Ibrahim
bertamu kepada Ibrahim. Surat Adzariyat 24. Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukrami. Belumkah datang kepada engkau yang Muhammad berita tentang tamunya Ibrahim yang dimuliakan? Siapa itu? Malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil. Insyaallah. Mulia. Kemudian terakhir Bararah. Malaikat itu disifati oleh Allah Bararah, ay barina muti'ina lillahi azza wa jalla. Itu maknanya Bararah artinya apa? Yaitu makhluk-makhluk yang barina muti'ina lillah, taat kepada Allah azza wa jalla, tidak pernah maksiat. Itu malaikat tidak pernah maksiat sama Allah, seperti yang Allah sebutkan dalam surat At-Tahrim ayat 6. La ya'sunallaha ma amarahum wa ya'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah, tidak menyelewengkan apa yang Dia perintahkan. Dia demikian pula Dia senantiasa mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka siapa yang ingin bersama para malaikat? Ya? Siapa Pak? Pengen benar? Ingin bersama, disertai malaikat-malaikat yang mulia. Di antaranya, mari kita belajar Al-Quran. Ya, belajar membacanya, belajar memahaminya, dan juga berusaha mengamalkannya. Karena Kanjeng Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis rawahu al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, yang bersumber dari Ibnu Aisyah radhiyallahu anha, qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang membaca Al-Quran jadi mahir. Mahir itu bahasa apa berarti? Bahasa Arab kan? Banyak bahasa Indonesia itu serapan dari bahasa Arab. Wongnya mahir tenan Mas. Omongnya Jawa, tapi omongnya mahir. Mahir apa toh? Mahir ahli ya kan? Itu memang bahasa kita biasa serapan dari sana. Mahir gitu. Ya, jadi orang yang benar baca Al-Quran, dia akan bersama malaikat-malaikat yang mulia dan taat, kiram, mulia akhlaknya, mulia fisiknya, juga baroroh, taat. Koncone malaikat, para seperti itu. Ya. Koncone malaikat. Maka nanti kalau masuk surga, didatangi para malaikat. Dari seluruh pintu, para malaikat mengucapkan selamat, salamun alaikum, keselamatan atas kalian, hai orang-orang yang beriman. Satu, selamat masuk surga. Dua, selamat dari neraka. Malaikat sampai masuk surga, beruntungan berpondok-pondok. Sebelum itu Pak, ketika mau meninggal dunia sakaratul maut, didatangi malaikat berbondong-bondong juga. Wajahnya bersinar, terang benderang. Terus ngeyem-ngeyemi, Allah takhafu wa la tahzan. Itu malaikat. Ya. Al-Quran. Bahkan sampai anak yang jadi Al-Quran, orang tuanya nanti dimuliakan sama Allah. Orang tuanya kecipratan. Ya toh. Coba orang tua kita dulu masih mau Al-Quran. Gak mungkin, zaman dulu belum ada ngaji kayak gini. Tapi dia juga iman, sholat. Tapi anaknya suka baca Quran, memahami, mengkaji, mengamalkan. Apa kata Nabi SAW?
Apa tuh? Man qara al-Qur'an wa ta'allamahu wa 'amila bih. Orang yang membaca Al-Qur'an, mempelajarinya, mengamalkannya, bisa walidahu tajan min nur bukan doi syamsi. Coba bayangkan. Orang yang membaca Al-Quran, membacanya, memahaminya, mengamalkannya, nanti di akhirat kedua orang tuanya akan dikenakan mahkota, ya, binur dari cahaya. Seberapa terangnya? Bukan doi syamsi, terang seperti cahaya matahari. Siapa yang padang kayak? Kayak anak bisa yang duduk kayak aku suka baca Quran. Halo, ini Pak. Jenengan anak apa betul Pak? Sepuh-sepuh ini anak betul. Anaknya sih kan? Anaknya Pak anak buah. Jenengan resto kali bapak ibu betul. Senang bapak ibu jenengan benjing terdino kiamat dimulyai Allah pengen betul. Jadilah Al-Quran. Mumpung masih hidup, ya tak? Semangat di rumah baca Quran. Kasih waktu Al-Quran, pagi kah, malam kah, sama tidur kah, atau sore kah, ya? Kasih waktu, mirip untuk Al-Quran. Ya. Terus ngaji isinya, diamalkan. Itu namanya sayang sama orang tua. Banyak baca Quran. Kita semua di anak, insya Allah. Kalau kita walaupun sudah umurnya sudah tua-tua, tapi kalau kita cinta sama Al-Quran, nanti orang-orang kita akan kecipratan. Kita membaca saja, mereka dapat pahala. Loh, Masya Allah, sudah dapat pahala, belum di akhirat nanti. Gak cuma itu ternyata Pak, wa yusha ini akan dikenakan dua perhiasan. Yang dua perhiasan itu la taqumu biha ad-dunya, tidak bisa nilainya cinta di dunia seisinya. Bayangkan. Perhiasan itu nilainya Pak, melebihi dunia seisinya. Kayak apa itu? Ya Masya Allah. Salam berapa? Ya, itu baru. Lalu aku mas, maksudnya jeblekak belengkuk ibu. Waladhi yakra'uhu wa huwa alaihi syakun lahu ajran. Gak usah khawatir. Tetap belajar, tetap baca. Walaupun cek berkah, orang yang membaca Al-Quran, dia syakun abot macamnya, dia abot cek berkah berku, dia tetap mendapatkan dua pahala. Pahala apa itu? Dua pahala apa itu? Satu, ajru al-qiraah, pahala membaca. Dua, wa ajru masyaqah, pahala karena beratnya kamu tetap membaca. Walaupun berat sudah abot dan tetap baca. Batas kemampuannya. Terus belajar. Ya. Bapak Ibu para jamaah, sebenarnya mau tak bacakan faedahnya tapi saja masuk insya Allah. Pertemuan akan kita baca faedah surat Al-Basa wa Tawalla ayat pertama sampai 16 insya Allah. Bagaimana? Ingin saya kelaturakan dumateng panjenengan sami mugi-mugi bermanfaat kagem kula piyambak khususipun lan dumateng panjenengan sami lan mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala dados sepundi kalebet golonganipun ahlul Quran. Mugi-mugi becik wonten yaumul kiamah kita dipun golongan ahlul Quran. Yang mana penentuan derajat di surga untuk ahlul Quran sampai akhir ayat yang dia baca. Sebagai penutup, kajian pada menghentikan Yukol sahibul Quran akan diperintahkan kepada Al-Quran. Iqra, bertaki, baca Al-Quran dan naiklah. Naik ke mana? Ke derajat surga. Perintah baca ketika itu akan senang untuk menentukan derajat surga. Siapa tidak senang? Kalau sekarang jangan akan mocok, mesti mulai baca Pak, bertentat. Sana saya mawon baca, buat tetap jenggot mawon baca Pak, besok aku ratekon. Gitu. Tapi nanti ketika di akhirat disuruh membaca, wah senang sekali. Kenapa? Untuk menentukan derajat surga. Ya, bertaki, warattil kama kunta turattilu fid dunya
baca Al-Quran dengan tartil seperti dulu kamu baca Quran dengan tartil. Fa inna manzilataka, sesungguhnya derajat kamu di surga indah akhir ayat yang taqra'uha, sampai akhir ayat yang kamu baca. Demikian dapat saya sampaikan. Akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.